Penggerak Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Ayu Sri Wahyudi. Saya dari SMP PGRI 2 Denpasar. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun ide yang saya ambil adalah menumbuhkan kreativitas anak melalui pendekatan STEAM berbasis daring. Hal ini berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, seperti yang kita pahami, setiap anak adalah unik. Mereka memiliki potensi dan bakat masing-masing. Filosofi pendidikan yang berhamba pada anak mengharuskan seorang guru untuk mau melayani anak dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak agar mereka bisa berkembang sesuai kodratnya. Seorang pendidik mampu mempunyai tugas untuk menuntun anak dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Adapun ide pokok dari kegiatan yang akan saya lakukan adalah: yang pertama, bermusyawarah. Kedua, mendesain perencanaan kegiatan belajar. Ketiga, menyusun jadwal. Keempat, memonitor kemajuan belajar siswa. Yang kelima, menguji proses dan hasil belajar mereka. Dan yang keenam adalah mengevaluasi pengalaman. Yang pertama, bermusyawarah. Bermusyawarah sangat penting dalam mengawali setiap kegiatan belajar, karena melalui bermusyawarah kita dapat mengetahui kebutuhan anak, mengetahui kemampuan anak, mengetahui cara belajar anak. Yang keempat, mengetahui bakat anak. Ada yang berbakat seni, sains, matematika, teknik, IT, atau yang lainnya. Dan selanjutnya, berdasarkan hasil musyawarah itu, saya akan berencana untuk menyajikan materi rangkaian listrik. Jadi saya akan tampilkan ilustrasi listrik pada rumah tangga untuk mengawali sebuah pembelajaran. Kemudian, saya meminta mereka untuk mendiskusikan apa yang ada di pikiran mereka tentang gambar yang saya. Selanjutnya, langkah kedua adalah mendesain perencanaan kegiatan belajar atau mendesain proyek. Kegiatan ini merupakan hal yang penting karena ini adalah menjadi cikal bakal apa yang akan dilakukan oleh anak. Tujuannya yang pertama adalah untuk memunculkan ide kreatif pada anak, menuntun anak berpikir kritis, membantu anak untuk memecahkan masalah, memfasilitasi anak berkolaborasi, dan membantu anak untuk mengumpulkan informasi. Nah, adapun desain atau rencana proyek yang akan mereka lakukan adalah saya rencanakan mereka untuk membuat proyek miniatur rumah hemat energi. Jadi ini saya berharap dengan kegiatan ini mereka bisa menuangkan ide mereka bagaimana membuat suatu desain rumah hemat energi yang juga menerapkan materi rangkaian listrik. Di sini saya ingin mengakomodasi semua potensi yang ada pada anak di kelas tersebut. Kadang kita temui ada anak yang aktif di bidang sains, ada anak yang aktif di bidang sains, seni, matematika, ataupun teknik. Nah, melalui pembuatan proyek rumah miniatur rumah hemat energi, saya ingin mereka menuangkan segala potensi yang ada untuk menciptakan suatu karya. Oke, selanjutnya saya akan mengajak mereka untuk menyusun jadwal. Jadi penyusunan jadwal di sini sangat penting karena sebagai seorang guru saya juga harus memfasilitasi mereka, memantau kegiatan mereka agar apa desain atau proyek yang mereka ingin kerjakan dapat selesai tepat pada waktunya. Nah, jadwal dimulai dari tahap persiapan yang dimulai tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020, di mana itu dimulai dengan kegiatan menggali ide dan menyiapkan alat dan bahan untuk menyusun atau mengerjakan proyek tersebut. Yang kedua ada pelaksanaan yang direncanakan tanggal 27 sampai 31 Oktober 2020. Jadi setelah menyiapkan alat dan bahan, mereka dapat segera membuat miniatur rumah hemat energi yang sudah mereka rancang. Dan yang ketiga adalah jadwal presentasi yang saya rencanakan tanggal 2 November 2020. Jadi setelah mereka menyelesaikan proyeknya, menghasilkan suatu karya, saya kasih kesempatan untuk mempresentasikan karya mereka. Jadi ini rencananya saya lakukan selama 1 minggu. Nah,
Di sela-sela mereka mengerjakan proyek, saya memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk memonitor kemajuan belajar mereka. Jadi saya akan tetap memantau baik kegiatan belajar mereka mulai dari penyusunan ide, pembuatan proyek hingga presentasi. Hal ini sangat penting karena saya tidak ingin ada 1 atau 2 orang siswa yang tertinggal atau bahkan tidak menyelesaikan proyeknya. Yang berikutnya, setelah mereka mempresentasikan, saya ingin mengevaluasi pengalaman belajar mereka. Saya ingin mereka mampu menyampaikan hal-hal positif setelah mereka mengerjakan suatu proyek. Kemudian mereka mampu menyampaikan keunggulan proyek mereka. Dan berikutnya mereka juga mampu menyampaikan apa kelemahan yang ada pada proyek mereka. Dan juga nanti bisa menyampaikan rencana ke depan atau tindak lanjut apa yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan proyek yang lebih baik lagi. Adapun hasil yang saya harapkan setelah mereka mengerjakan proyek mereka mampu membuat desain miniatur rumah hemat energi sesuai dengan ide imajinasi mereka. Jadi seperti yang contoh-contoh yang ada pada gambar, tentu setiap anak akan membuat desain yang berbeda. Ada anak yang pecinta seni, dia akan memiliki rumah yang bentuknya unik. Ada anak yang pecinta sains, dia akan sangat teliti dalam menghitung berapa jumlah hambatan atau berapa arus listrik yang ada pada proyek mereka. Dan ada anak yang suka teknik, dia akan mampu merancang secara detail ukuran-ukuran di setiap rumah tersebut. Baik, demikian desain atau rencana kontekstual saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya harapkan dapat berjalan dengan lancar dan tetap bersemangat dalam mengikuti kegiatan Guru Penggerak. Guru Penggerak Merdeka Belajar.